UMJ Ustadz Muhammad Jen. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'Aidal fitri min rahmatillah wa min sa'airillah. Walhamdulillah alladzi amarna bi islahi ma'izatina linailis sa'adah wa ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim, walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal maka annama shoma ad-dahri. Rawahul Bukhari. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Selaku khatib mengucapkan secara pribadi, semoga Allah menerima amal ibadah kita, saum kita, puasa kita, baca Quran kita, sedekah kita, zakat kita, dan amal-amal kebaikan kita saat di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Aidul Fitri. Karena pada hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Syawal 1440 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 4 Juni tahun 2019, umat Islam di penjuru dunia saat tanggal 1 Syawal menggemakan takbir, melafalkan takbir Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar melainkan hanya Allah semata. Hanya Allah lah yang maha besar. Sehingga saat kita memiliki harta, bagi kita harta cuman titipan kecil. Saat kita memiliki cuman Allah lah yang menggenggam. Kita diingatkan dengan adanya bencana alam, banjir, longsor, tsunami. Orang memiliki segalanya. Kalau Allah sudah berkehendak, yang terjadi adalah dengan seketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Termasuk juga tahta kekayaan milik dunia yang kita miliki cuma titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hadirin hadirat, saat kita menghadapi masalah, ujian, baik itu ujian yang kecil maupun ujian sebesar apapun kehidupan yang kita hadapi, baik dalam rumah tangga, baik dalam masalah urusan bekerja, baik dalam masalah urusan studi, dalam pelajar, sebagai pelajar baik tingkat itu yang namanya SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai program doktor, pasti melewati yang namanya masalah ujian-ujian yang kita hadapi. Saat kita menghadapi ujian yang bagi kita sangat besar sekali, janganlah kita bilang, ya Allah, ujian saya sangatlah besar, ujian saya sangat berat. Hendaknya kita bermunajat, kita berbisik ke bumi, terdengar di langit. Saat kita bermunajat, saat kita malam-malam yang lainnya tidur, kita bangun, berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian, astajib lakum. Pasti aku akan kabulkan doamu. Saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin, karena kita yakini bahwa Allah yang maha besar, sebagaimana yang telah tegaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Saat kita telah selesai melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, sebulan penuh, jangan lupa kita walitukabbirullah, membesarkan asma Allah. Tidak hanya lisan lipstik yang kita ucapkan, hendaknya dalam hati kita terhunjam. Memang tidak ada yang besar, yang besar hanya Allah. Saat kita menghadapi masalah, cobaan sebesar apapun, yang kita lakukan, yang kita ucapkan adalah, wahai masalah, engkau tidak besar, yang besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, saat kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam cobaan, pasti yakin Allah memberi ujian kepada kita semuanya, kita mampu melewatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yakinlah saat Allah menguji kita, Allah mau derajat keimanan kita meningkat. Seperti halnya kita punya anak yang dari tingkat SD saja, mau naik kelas dia harus melewati ujian. Mau naik dari SD ke SMP atau MTS, itu juga melewati ujian. Sampai SMA atau aliyah, itu pun melewati ujian. Sampai perguruan tinggi pun melewati ujian. Hidup ini pasti dengan adanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga kita ngaku sebagai orang yang beriman kepada Allah, diuji keimanan kita. Apakah kita betul-betul saat bulan Ramadan melaksanakan saum di bulan Ramadan? Karena Allah pun telah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita diseru, hai orang yang beriman, diuji oleh Allah. Kalau kita mampu melewatinya, berarti kita melaksanakannya. Saat saum di bulan Ramadan, boleh jadi saat di Indonesia kita puasa 13 jam atau 14 jam. Tapi di Prancis kita sempat 17 sampai 18 jam. Bahkan kemarin bisa 18 sampai 19 jam. Orang yang beriman, walaupun berat itu perintah Allah, tapi menjadi ringan, menjadi lezat. Inilah yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya As-Sabadiyah, wa yaltazul mu'minuna bi dzikrillah wa ma'rifati. Orang yang beriman kepada Allah, dia memperoleh kelezatan iman yang sangat luar biasa. Apa sebabnya? Karena dia ingat Allah, karena dia mengenal Allah. Hidup di dunia ini cuma sebentar.
Orang yang cerdas ternyata menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mereka saat dia sekolah nilainya paling tinggi, memperoleh ranking 1. Saat dia kuliah di perguruan tinggi, boleh jadi IPK-nya tertinggi atau mencapai 4,0. Tapi orang yang cerdas tidak juga mereka yang bergelar S1, S2, S3 sampai bergelar profesor. Tapi Nabi mencontohkan, menjelaskan, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Al-kaisu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal azizu man ittaba nafsah wa tamanna 'ala Allah. Orang yang beriman dinyatakan juga dia tidak hanya menjalankan perintah Allah, bahkan dia dikatakan orang yang cerdas. Apa sebabnya? Mandana nafsah, mampu menundukkan hawa nafsunya. Termasuk saat kita beribadah puasa di bulan Ramadan, kita tidak makan, kita tidak minum, bahkan menjauhi segala sesuatu yang membatalkan. Tak lain taqarruban ilallah, berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita berpuasa ditegaskan oleh Allah dalam ujung surah Al-Baqarah, yaitu di ayat 183. Tujuan kita untuk bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi bertakwa, agar kita semuanya meningkat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, saum Ramadan alhamdulillah sudah kita lewati. Kita sudah masuk yang namanya Aidul Fitri. Ada yang menerjemahkan Aidul Fitri artinya kembali suci. Karena ibadah di bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kembali kepada suci fitrah. Maka disimbolkan dengan baju yang baru. Walaupun dalam sebuah makalah dinyatakan Lebaran itu tidak identik dengan baju yang baru, melainkan takwa kita kepada Allah yang semakin meningkat. Laisal Aid dikategorikan bukan yang namanya Aidul Fitri liman labisal jadid, orang yang punya baju baru, orang yang punya boleh jadi jas baru, celana baru, pakaian baru. Walakinnal Aid, akan tetapi yang namanya Aid al-imanu tasid, iman kita bertambah. Apalagi yang namanya bulan Syawal. Syawal memiliki makna peningkatan. Kalau Ramadan memiliki arti, Ramadan ini adalah pembakaran. Ramadan juga terik matahari yang sangat luar biasa, yang sangat panas. Karena ujian bagi orang beriman, apakah dia lulus saat dia melewati yang namanya saum di bulan Ramadan. Karena Nabi menjelaskan, orang yang lulus, dia akan memperoleh predikat Aidul Fitri, kembali kepada fitrah, suci jiwanya. Bahkan karena dia sudah menunaikan zakat fitrah, jiwanya suci, bahkan organ tubuhnya menjadi sehat. Karena orang yang berpuasa menjadi sehat walafiat. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah kalian, karena ternyata dengan kita berpuasa khairul lakum, lebih baik untuk kamu sekalian, in kuntum ta'lamun. Ternyata diteliti oleh para profesor Ad-Dawahiri meneliti, orang yang dia berpuasa akan terjadi regenerasi sel dalam organ tubuhnya, sehingga wajahnya bisa menjadi lebih awet muda. Vladimir Nikitin pun meneliti terhadap sekelompok tikus. Tikus yang pertama tidak dipuasakan, tikus yang satu dipuasakan barang beberapa jam saja setiap harinya. Namun apa yang terjadi? Kesimpulannya sangat luar biasa. Tikus yang tidak dipuasakan rata-rata matinya usianya yaitu 2 sampai 2,5 tahun. Berbeda. Tikus yang tidak dikasih makan beberapa jam atau artinya dipuasakan, usianya semakin meningkat 3,5 tahun sampai 5 tahun. Bahkan diteliti juga oleh orang Amerika, kebangsaan Amerika. Orang yang berpuasa memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Ketika melakukan ujian nilai saat UAS,
Saat ujian semester, ternyata dilihat, dicek mahasiswa atau siswa yang tidak puasa dan mereka siswa yang berpuasa, ternyata rata-rata yang tidak berpuasa nilainya 6 ke bawah. Tapi yang berpuasa di atas 7 sampai excellent, bisa sampai 9, atau sampai nilai yang sangat sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saat mereka melewati bulan Ramadan, mereka sedih, berlinang air mata karena tidak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Dia tidak yakin, kita juga sama tidak yakin apakah kita akan bisa diperjumpakan dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Makanya ketika para sahabat dia berpuasa, dia nyatakan, Ramadan ini andaikan adalah Ramadan terakhirku, maka saya akan betul-betul bersedekah. Andaikan ini Ramadan yang terakhir bagi saya akan jadi suami yang baik, sayang terhadap istri saya. Andaikan ini Ramadan terakhir bagi saya, maka saya menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, menjadi masyarakat yang baik, memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Bahkan akan dilumuri lisannya dengan perkataan-perkataan yang baik, bukan perkataan yang sia-sia. Karena di dalam surah Ali Imran dinyatakan bagaimana memperoleh derajat yang takwa. Ternyata tidak hanya dilaksanakan di bulan Ramadan, tapi bisa kita laksanakan di 11 bulan yang lainnya. Di antara tegaskan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ternyata surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu mereka yang memperoleh derajat takwa? Karena puasa tujuannya kita bertakwa. Apa saja amaliyahnya? Ada 3 amaliyah yang kita lestarikan setelah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah infak atau sedekah. Alladzina yunfikuna bisarra'i wa dharra. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya puasa. Kita memang Ramadan sudah lewat, tapi puasa-puasa sunnah yang lainnya bisa kita terapkan lagi. Nabi mencontohkan orang yang berpuasa di bulan Ramadan ditambah bulan Syawal 6 hari, maka diibaratkan dia berpuasa seperti 1 tahun lamanya. Man shoma Ramadana summa atbahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, anggap 30 hari, maka dikali 10 menjadi 300. Bulan Syawal kita berpuasa, menurut para ulama yang afdal, yang paling utama kita melaksanakan yaitu tanggal 2 di bulan Syawal. Kalau tanggal 1 Syawal haram untuk kita berpuasa. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ditegaskan apa makna al-fitr, apa yang dimaksud dengan Idul Fitri. Dijelaskan ternyata al-fitru yaumun adalah sebuah hari. Yuftirun nas, manusia berbuka puasa. Manusia berlebaran, tidak puasa lagi. Ini yang dikategorikan Idul Fitri. Bahkan Nabi SAW menyarankan sunnah hukumnya saat kita berpuasa dengan air yang bening, bahkan dengan yang manis, dengan kurma. Bukan hanya saat kita berbuka puasa, termasuk juga berlebaran. Ternyata dengan halawah banyak di Arab itu. Saat datang Ramadan, saat termasuk lebaran, banyak makanan-makanan manisan-manisan. Ternyata di Indonesia juga sama. Orang membuat sesuatu yang manis. Di adat-adat di Jakarta kita bisa lihat ada dodol dan sebagainya. Bahkan manisan, semuanya yang manis. Ala kulli hal, termasuk berbusana. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ternyata pernah suatu ketika Rasulullah ditawarkan oleh sahabat Umar bin Khattab tentang baju yang baru. Ternyata Nabi tidak mau. Berarti secara sederhana sebetulnya Nabi tidak mau bukan apa-apa, karena kurang seret.
Dalam hadis tersebut para ulama menyatakan berarti sudah ada terbiasa orang mengenakan busana muslim. Busana baru. Simbolnya adalah kalau kita punya baju baru saja, saat kena noda kita langsung buru-buru mencucinya. Demikian halnya saat kita Idul Fitri. Kita sudah Idul Fitri ini, hendaknya kita jaga. Puasa tidak hanya di Ramadan saja, tapi bulan Syawal. Bahkan Nabi SAW berpuasa Senin dan Kamis. Senin dan Kamis dalam hitungannya berarti kalau 4 minggu, berarti Nabi SAW berpuasa Senin Kamis, yaitu 8 hari. Ditambah Yaumul Bid, yaitu hari putih, yaitu 3 hari, maka 8 ditambah 3 kurang lebih 11 hari. Tapi saat bulan Sa'ban Nabi puasanya itu lebih banyak, itu diantaranya adalah 20 hari. Nabi SAW sangat senang menyatakan puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Hebatnya, hikmahnya orang yang berpuasa bukan hanya sehat secara kesehatan, bahkan banyak meneliti. Profesor-profesor yang barat, orang-orang barat, dia meneliti tentang puasa. Ternyata akhirnya mereka bisa masuk Islam karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa, sumu tasihu, berpuasalah kalian, pasti akan sehat walafiat. Kalau kita memiliki mobil baru, kita memiliki motor yang baru saja, ternyata sudah ada petunjuk dari dealer kapan waktunya kita servis berkala. Kita ikut aturan. Sebulan kita servis, 2 bulan dan sebagainya. Apakah yang duluan adalah kilometernya atau per bulan, maka kita servis berkala. Itu kalau kita mengikuti petunjuk saja, maka insya Allah kita servis berkala, mobil kita, kendaraan kita akan awet. Bukan hanya 5 tahun, bahkan boleh jadi sampai 20 tahun pun karena kita servis berkala. Orang yang menciptakan mesin tahu kapan waktunya maintenance service. Demikian halnya Allah yang menciptakan organ tubuh manusia. Di antaranya ada perut. Nabi SAW menjelaskan pusat dari sumber penyakit adanya di perut. Bahkan tabib dari Mesir pernah suatu ketika datang ingin melakukan praktek untuk berobat di Madinah. Ternyata selama 1 tahun ketika praktek tidak ada satupun pasien yang dia berobat. Di dalam kitab Sirah Hisam, Sirah An-Nabawiyah, dijelaskan ternyata tidak ada satupun yang berobat. Kemudian tabib itu bertanya kepada Nabi SAW, apa yang menyebabkan umat Islam tidak sakit, mereka sehat selama setahun dia berobat, praktek tidak ada yang berobat. Nabi menjelaskan orang-orang yang agamanya Islam, dia tidak akan makan sebelum dia lapar, dia tidak akan mungkin minum sebelum dia haus. Maka menggambarkan tentang masalah fadilah, hikmah adanya ibadah puasa. Yakinlah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini ibarat kita memiliki handphone. Tergantung kualitas handphone kita, baterainya. Kalau baterainya bagus, kita cas 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Itu menentukan langgengnya handphone kita bisa nyala. Demikian halnya saat ibadah di bulan Ramadan kita bagus, maka amal ibadah kita bisa tingkatkan. Baik dalam hal takwa kepada Allah, termasuk bersyukur, karena tujuan kita berpuasa yang Allah telah tegaskan agar kita senantiasa bersyukur. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logika, kita tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Saat kita berbuka puasa sangat luar biasa. Saat kita menenggak air saja, 1 minum 1 tegukan saja, kita makan kurma saja atau makan yang lain, terasa ucapannya alhamdulillah, nikmat, bersyukur. Bayangkan kita tidak makan saja cuma 18 jam, 19 jam, itu kita merasa bersyukur yang sangat luar biasa. Bagaimana nasib tetangga kita, saudara kita yang tidak punya rumah, yang tidak ada penghasilan, yang tidak memiliki segala sesuatu? Maka Islam ada yang namanya distributive justice. Dalam Al-Quranul Karim dinyatakan dalam surah Al-Hasr ayat 7 nyatakan apa?
manfaat adanya zakat, infak, sedekah, agar terdistribusi pendapatan dari orang yang kaya, dari para donatur kepada mereka yang membutuhkan. Kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum. Demikian hanya dalam ibadah sedekah. Sedekah tidak harus menunggu kita cuma tahun Ramadan, tahun depan di bulan Ramadan, tapi bisa kita lanjutkan dengan kita bersedekah. Dijamin harta kita berkah. Dengan semakin kita rajin sedekah, insya Allah harta kita berkah. Bahkan dengan kita bersedekah, Nabi menjelaskan orang yang bersedekah, yang semestinya dia diuji Allah dengan penyakit, diberikan kesembuhan, bahkan diterapikan, dikasih resep oleh Rasulullah. Da'u mardakum bis sadaqah. Obatin penyakit kamu dengan bersedekah. Bahkan dalam riwayat, para sahabat mereka bersedekah nggak tanggung-tanggung. Abdurrahman bin Auf sedekahnya luar biasa, sampai 700 ekor unta. Kalau beberapa tahun lalu di pasar Minggu ada 1 ekor sapi saat Idul Adha, harganya 167 juta. Anggaplah boleh jadi harganya biasanya lebih mahal unta. Kalau begitu berarti anggap saja harganya semobil Avanza. Berarti 700 mobil Avanza disedekahkan. 700 ekor unta. Bahkan dagangannya pun dari Syam, dari Syria ke Madinah disedekahkan untuk ajaran Islam. Tapi hartanya nggak berkurang, bal tajdad, tapi bertambah yang sangat luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita tingkatkan tidak hanya takwa, kita tingkatkan bersyukur, kita tingkatkan bersedekah. Demikian hanya dalam hal zakat. Zakat jangan hanya di bulan Ramadan saja. Untuk zakatul fitri memang hanya maksimal tanggal 1 Syawal sebelum khotib turun dari mimbar, atau pelaksananya boleh dilaksanakan saat di bulan Ramadan. Tapi kalau yang namanya zakatul mal, zakat harta, ternyata dijelaskan harus menunggu haul. La zakata hatta yahula alaihil haul. Tidak wajib zakat sampai harta kita cukup haul, hitungan 1 tahun. Kalau harta kita cukup nisab umpamanya di bulan Muharram, jangan tunggu di bulan Ramadan. Kita telah tunaikan di bulan Muharram. Saat harta kita cukup, misalkan haulnya itu cukup 1 tahun dan nisabnya di bulan Dzulqa'dah, maka jangan tunggu di bulan Ramadan. Demikian halnya saat Rabiul Awal dan lain-lainnya. Sehingga harapannya dengan kita berzakat akan merubah yang awalnya mustahik menjadi muzaki. Sehingga tidak ada lagi yang namanya miskin. Islam memberikan rahmat bagi seluruh umat. Ala kulli hal, yuk bersama-sama kita merenung. Ternyata dalam hikmah Ramadan sangat luar biasa, mengajarkan kita tidak hanya bersyukur kepada Allah, agar kita bertakwa, bahkan melatih kita jujur. Bahwa bagaimana konsep jujur, berpuasa ternyata yang mengganjarkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi, Nabi SAW telah menegaskan dalam sabdanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, as-shaimu li, orang yang berpuasa itu untuk saya, wa ana azzibi, dan saya yang akan mengganjarkannya. Sehingga boleh jadi hanya Allah yang tahu bahwa kita apakah berpuasa atau tidak. Kalau kita puasanya baik, maka dikategorikan tidak seperti halnya ada orang yang berpuasa, dia tidak makan, tidak minum, tapi berapa banyak mereka yang sia-sia, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rubba sa'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang berpuasa tapi sia-sia amal ibadahnya. Termasuk yuk amalia, tidak hanya jujur. Kalau kita jujur insya Allah untuk diri kita sendiri. Bahkan dalam sebuah riwayat, pernah suatu ketika pemerah susu, anak pemerah susu di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dalam sebuah riwayat waktu itu sedang paceklik, waktu itu sedang kemarau, dia bersama ibunya. Ternyata dia adalah pekerjaannya memerah susu. Karena rumput tidak ada, sehingga bisa mengurangi dalam memerah susunya. Sehingga ada laporan, tidak boleh dalam memerah susu dicampur dengan air. Sampai akhirnya terjadi dialog, seorang ibu dengan anaknya, campurkan saja. Karena Khalifah Umar tidak tahu. Ternyata anak pemerah susu itu, dia tidak mau. Walaupun Umar tidak tahu,
tapi Allah Maha mengetahui. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kita berada, Allah mengetahui. Ternyata waktu itu Umar sedang menyamar, sedang ada di sebelah pintunya. Terjadi dialog. Akhirnya sangat luar biasa. Akhirnya dia mengajak anaknya untuk datang ke situ, untuk dijodohkan sama anak pemerah susu. Yang kemudian lahirlah nanti keturunan tersebut, yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Yuk bersama-sama untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah di bulan Ramadan tidak hanya tadi bersyukur, bersedekah, termasuk baca Quran. Insya Allah dengan baca Quran, insya Allah akan memberikan syafaat bagi yang membacanya. Tidak harus di bulan Ramadan, tapi bulan-bulan yang lainnya. Iqra'ul Quran Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an nasabi, termasuk dalam sholat berjamaah. Berjamaah tidak hanya di bulan Ramadan, tapi insya Allah dengan kita berjamaah, insya Allah amaliyah kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayatil dzikril hakim. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadiratin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama merenung. Ternyata amaliyah di dalam surah Ali Imran ayat 133, ayat 134 bisa kita lanjutkan dalam bulan-bulan 11 bulan berikutnya. Di antaranya adalah infak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh, menjaga emosi. Ini latihan kita saat bulan Ramadan, saat kita marah, emosi mengendarai mobil, kita tidak jadi karena menyatakan inni shaim, saya berpuasa. Harapannya saat di bulan-bulan yang lainnya pun latih emosi itu, insya Allah ada keberkahan. Yang terakhir adalah memberikan maaf, wal afina linnas, memberikan maaf. Bahkan orang belum minta maaf, udah kita berikan maaf. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita alhamdulillah boleh jadi dikasih kesempatan oleh Allah bisa tinggal di Prancis. Boleh jadi juga ada kebanggaan tersendiri bagi kita semuanya. Tapi ada juga kesedihan dalam diri kita. Kita tidak bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Atau boleh jadi ibu bapak kita yang masih hidup, ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia. Maka sudah semestinya lah kita berbuat baik. Yuk bersama-sama kita berdoa. Harapannya adalah silaturahim tazidur rizki wal umur. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafil muhammadi birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami yang sering tidak berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Sejak kecil kami senantiasa membuat orang tua kami, ayah kami, ibu kami, mereka marah karena kami tidak pernah menjalankan perintahnya. Saat diperintah kami justru marah, membuat hatinya kecewa. Ya Allah, ampunilah ya Allah dosa-dosa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih. Engkau yang maha penyayang yang kasih sayangmu tidak pernah terbilang ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang mereka sudah meninggal dunia maupun mereka yang masih hidup ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Yang mereka masih hidup, berikanlah keberkahan hidup mereka ya Allah.
Ya Allah, berikanlah keberkahan saat mereka mau meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Jadikanlah ya Allah, saat kami meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, perkenankan kepada kami semuanya ya Allah, agar kami bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang ya Rahman. Ya Allah, berikanlah kami rizki yang halal, rizki yang berkah, agar dengan rizki tersebut kami bisa menafkahi keluarga kami dengan rizki yang halal. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan yang soleha ya Allah. Saat kami meninggal dunia mengucur pahala doa dari anak-anak kami ya Rahman. Awaladun saleh yad'u la ya Allah. Jadikanlah keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah ya Allah saat kami memiliki problem-problem dalam kehidupan ya Rahman, berikanlah kemudahan saat kami